Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang menghitung luas daerah menggunakan integral. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Luas yang dibatasi kurva Y sama dengan 2x kuadrat kurang 3x kurang 4, garis X sama dengan 2, X sama dengan 0, dan sumbu X adalah. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan luas daerah arsiran ini dengan menggunakan integral tentunya, yaitu rumusnya adalah L sama dengan integral B A lalu fungsi fx dx. Ini rumus untuk menentukan daerah arsiran menggunakan rumus integral. Perlu diperhatikan di sini, jika daerah arsirannya terletak di bawah sumbu X, perhatikan sumbu X-nya ini, dan daerah arsirannya terletak di bawah sumbu X, maka pada rumus kita kali ini tinggal kita tambahkan tanda negatif di depan sini. Itu kalau daerah arsirannya di bawah sumbu X. Akan tetapi kalau daerah arsirannya di atas sumbu X, perhatikan di bagian atas ini, maka pada rumus kita tidak perlu menambahkan tanda negatif. Itu perlu diingat. Oke, lanjut sama dengan negatif integral. Untuk batasnya di sini, BA, nilai B lebih besar daripada nilai A. Perhatikan, nilai B dan A 2 dan 0. Mana besar 2 dan 0? Tentunya besar 2. Maka nilai B-nya 2 dan nilai A-nya di sini 0. Kalau seandainya di soal di sini tidak disebutkan batasnya. Oke, ini kebetulan sudah disebutkan X sama dengan 2, X sama dengan 0. Ini kalau seandainya tidak disebutkan, maka tinggal perhatikan bagian daerah arsiran ini pada sumbu X ini. Oke, perhatikan bagian tepi-tepi daerah arsiran ini. Di sini sudah disebutkan 0, oke. Ingat ya, hanya di bagian tepi arsiran saja. 0 dan 2. Itu merupakan batas dari gambar arsiran ini. Maka batasnya itu 0 dan 2. Dengan catatan, nilai B-nya itu harus besar daripada nilai A-nya. Berarti B-nya 2 dan A-nya 0. Oke, lanjut. Fungsi fx-nya yaitu sama dengan fungsi Y. 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 dx sama dengan negatif. Lalu kita cari integral yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Caranya perhatikan sini. Integral dari 2x kuadrat. Tentunya di sini perhatikan 2 per. Di sini dia pangkat 2. Maka di bawah sini kita tulis 2 ditambah 1. Ingat, selalu ditambah 1. Lalu X pangkatnya juga ditambah 1. 2 ditambah 1. Lalu dikurang. Integral dari 3X. Perhatikan sini. 3 per. X ini sebenarnya dia ada pangkat 1, tapi dia tidak ditulis. Maka di bawah sini kita tulis 1 ditambah 1. Begitu juga X pangkatnya juga ditambah 1. Lalu dikurang. Integral dari 4. Itu tinggal kita tambahkan X-nya saja. Maka menjadi 4X. Jangan lupa batasnya tadi yaitu 2, 0. Lanjut sama dengan negatif, buka kurung, 2 per 2 tambah 1 hasilnya 3. X pangkat 3. Lalu dikurang 3 per 1 tambah 1 hasilnya 2. X pangkat 1 tambah 1 juga hasilnya 2. Lalu dikurangkan dengan 4X. Jangan lupa batasnya tadi yaitu 2, 0. Nah, setelah kita mendapatkan hasil integralnya, maka langkah selanjutnya baru kita perhitungkan batasnya tadi, 2 dan 0.
Pertama, perhatikan. Negatifnya tetap. Pertama, ganti setiap X yang ada di sini. Oke. Setiap X yang ada di dalam kurung ini, pertama, kita ganti dengan 2. Sehingga jadinya sekarang 2/3. X-nya ganti dengan 2. 2 pangkat 3 dikurang 3/2 kali 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2. Lalu dikurang. Ingat, bagian sini selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Ganti lagi semua X yang masih ada di sini. Oke, setiap X yang ada di sini ganti dengan 0. Maka di sini kita tulis 2/3. X-nya ganti dengan 0. 0 pangkat 3 dikurang 3/2. 0 pangkat 2 dikurang 4 kali 0. Tutup kurung. Sama dengan negatif. Buka kurung. Perhatikan di sini. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Lalu dikali 2 hasilnya 16. Maka di sini kita tulis 16/3. Lalu dikurang. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 kali 3 hasilnya 12. 12 bagi 2 hasilnya 6. Lalu dikurang 4 kali 2 hasilnya 8. Dikurang, perhatikan bagian kurung ini. 0 pangkat 3 hasilnya 0. 0 dikali 2/3 hasilnya tetap 0. Lalu 0 pangkat 2 hasilnya 0. Dikali 3/2 hasilnya juga tetap 0. Dan 4 kali 0 hasilnya juga 0. Itu artinya yang di dalam kurung bagian sini itu hasilnya adalah 0. Maka di sini cukup kita tulis 0 saja. Lanjut sama dengan negatif. Oke. Perhatikan yang di dalam kurung ini. 16/3. Lalu negatif 6 kurang 8 hasilnya negatif 14. Oke. Dikurang 0 tidak perlu kita tulis lagi. Oke, karena hasilnya tetap 0 bagian sini. Tidak perlu kita tulis lagi. Lanjut sama dengan negatif. Perhatikan cara pengerjaan pengurangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Caranya cukup kita kali silang saja. Perhatikan di sini. 16 dikurang, lalu kita kali silang. 3 kali 14. Berapa hasilnya itu? Itu 42. Oke. Dan penyebutnya masih tetap sama, yaitu 3. Sama dengan negatif. Buka kurung. 16 dikurang 42, hasilnya negatif 26. Penyebutnya 3. Sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif. Maka di sini hasilnya adalah positif 26/3. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar. Ini kalau seandainya dia pilihan ganda dan ternyata tidak ada jawaban seperti ini. Maka kemungkinan bentuk lain dari jawabannya, perhatikan cara merubahnya, kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. 26 dibagi 3, hasilnya mendekati berapa? Tentunya yaitu 8. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 26 dibagi 3 itu hasilnya adalah 8, sekian. Oke, makanya di sini kita tulis 8 saja terlebih dahulu. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 3. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya, 8 kali 3 hasilnya 24. Sedangkan di sini 26. Nah, 26 dikurang 24 berapa? Yaitu 2, dan 2 kita tulisnya di atas ini. Dengan satuannya yaitu satuan luas. Oke. Nah, ini dia cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.